Selamat siang. Boleh kenalan dulu ya, namanya siapa? Nama aku Bintang. Halo Bintang. Kenalin, aku Amel yang akan mungkin berdinamika selama beberapa waktu ke depan sama Bintang. Nah, sebelumnya aku mau bilang terima kasih nih, Bintang sudah mau datang dan mau ngobrol sama aku hari ini. Gimana kabarnya hari ini? Baik kak. Mungkin boleh aku tanya ya sedikit. Gimana sih keseharian Bintang atau hari-hari kebelakang Bintang nih ada di tempat yang baru, ada di sekolah yang baru. Mungkin aku rasa beda banget sih sama waktu SMP ya kak. Tugasnya banyak, terus juga merasa tugasnya susah-susah banget gitu. Jadi beda banget rasanya sama SMP. Itu sih. Wajar sih, wajar banget kalau Bintang merasa kaget gitu ataupun sedikit kewalahan ya dengan situasi yang baru. Nah, sebelumnya aku juga dengar nih Bintang katanya kalau waktu SMP dulu nilai tesnya bagus-bagus ya. Iya sih. Wah, itu hebat loh. Berarti sebenarnya Bintang tuh punya potensi yang kuat gitu dalam belajar. Tapi mungkin sekarang Bintang lagi merasa sedikit kaget atau capek gitu ya dengan kondisi dan situasi sekolah yang baru. Dan mungkin Bintang lagi merasa ya nilainya nggak sesuai. Iya sih kak. Aku ngerasa nilaiku tuh kok jelek terus gitu. Aku mikir apa aku nggak bisa ya, jangan-jangan aku emang nggak bisa gitu ngerjain tugas-tugasnya. Belum lagi kadang tugasnya pokoknya itu susah gitu menurutku, kayak setiap ngerjain tuh kok nggak selesai-selesai gitu. Jadi aku mikir aja sih apa aku emang nggak bisa ya kak. Hmm, aku tahu banget sih perasaan itu. Kadang tuh kita menghadapi perubahan tuh kan nggak mudah kan, ada di situasi yang baru tuh kan nggak mudah ya. Jadi tuh kadang kita suka meragukan diri sendiri gitu. Tapi sebenarnya kalau dilihat waktu SMP nilai kamu bagus gitu, kamu punya kemampuan gitu. Dan mungkin kemampuan kamu itu nggak hilang kok. Mungkin sekarang kamu lagi kaget aja dan kewalahan dalam menghadapi situasi yang baru. Tapi jangan sampai itu membuat kamu merasa nggak mampu gitu. Iya sih kak, tapi mungkin aku ngerasanya tugasnya banyak gitu jadi bikin aku apa ya tambah stres gitu kali ya, jadi kayak banyak banget tugasnya bikin stres. Iya benar sih. Tugas yang menumpuk tuh memang kadang suka bikin stres ya, bikin capek. Apalagi kalau pikiran kita nih udah negatif duluan. Nah, ketika pikiran kita udah negatif duluan itu semakin buat kita tambah capek kan. Nah, nanti di sini kita bakalan ngobrol dan cari jalan bareng-bareng biar Bintang tuh bisa lebih menghadapi situasi yang baru, lebih percaya diri lagi, lebih semangat lagi, semangatnya kembali lagi, dan bisa menghadapi tugas-tugas yang mungkin sekarang tuh dirasa menyulitkan. Gitu. Nah, mungkin untuk sesi kali ini sekian dulu. Kita akan bertemu lagi di sesi minggu depan untuk cari jalan bareng-bareng tentang situasi di Bintang sekarang. Terima kasih ya. Oke, terima kasih juga kak. Selamat siang Bintang. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik kak. Oke, terima kasih ya sudah mau datang ke sini dan udah mau ngobrol lagi sama aku. Nah, kalau boleh tahu gimana sih hari-hari Bintang belakangan ini? Hari-hariku mungkin agak sedikit tertekan ya kak, karena jujur aja minggu-minggu ini tuh lagi banyak banget tugas di sekolah, terus juga lagi sering ulangan gitu. Jadi ya itu aku harus ngeluangin waktu buat belajar buat ulangan, tapi juga ada tugas yang harus aku selesaiin gitu. Jadi merasa tertekan aja sih sama dua hal itu. Sangat bisa dipahami sih. Memang terkadang tuh ketika kita tertekan gitu dalam akademik tuh bisa jadi sangat membebani. Dan mungkin kalau boleh nih diceritakan lebih lanjut, apa aja sih yang membuat Bintang itu tuh tertekan? Ya itu tadi sih aku bilang kan, aku juga lagi ada ulangan, lagi banyak tugas, terus
itu harus ngeluangin waktu lebih buat belajar, tapi juga harus tetap ngerjain tugasnya karena ada deadline kayak gitu-gitu. Jadi itu yang bikin aku merasa tertekan dan aku jadi khawatir gitu, muncul kekhawatiran kayak kalau nilaiku jelek nanti gimana ya gitu. Jadi tertekan dan juga khawatir gitu kalau nanti nilaiku jelek gitu sih. Oke. Khawatir itu hal yang wajar banget kok gitu. Apalagi di masa-masa transisi ini gitu, bintang ada di situasi yang baru gitu. Nah, tapi kalau boleh nih, coba bintang perhatikan lagi. Eh, Pikiran-pikiran apa sih yang muncul dalam benak bintang gitu ketika bintang khawatir, dan apa saja sih yang terlintas? Biasanya sih aku langsung mikir kayak aduh pasti aku nggak bisa nih ngerjain ini tugas ini nih, atau kadang tuh juga aku sering mikir ya kayaknya aku terlalu bodoh deh, sampai nggak bisa ngerti pelajaran ini, pelajaran misalnya matematika, IPA kayak gitu-gitu. Terus kadang tuh aku juga mikir kalau misalnya nilaiku jelek itu pasti orang-orang tuh semuanya kecewa sama aku gitu, orang tua aku pasti kecewa dan ya yang lain kecewa gitu. Jadi aku ngerasa kalau nilaiku jelek semua orang bakal kecewa deh sama aku gitu. Itu cuma bikin aku jadi lebih makin down gitu karena bakal banyak kecewaan yang ada gitu sih. Nah, oke, pikiran-pikiran yang muncul di benak bintang ini kayak kayaknya nggak bisa deh, kayak nilainya jelek, terus nanti orang kecewa kalau nilai aku jelek. Itu semua tuh adalah contoh dari pikiran negatif. Nah, pikiran-pikiran negatif ini tuh sering banget muncul secara otomatis gitu ketika kita sedang ada di dalam situasi yang menekan gitu. Nah, tapi sebelumnya nih kalau boleh aku tahu, bintang tuh menyadari nggak sih ketika pikiran-pikiran ini tuh mulai muncul? Kalau sekarang sih mungkin udah lebih menyadari ya kak. Cuman selama ini tuh aku emang seringnya tuh cemas kayak gitu. Tapi nggak benar-benar apa ya, perhatian gitu sama apa yang lagi aku pikirin gitu. Jadi munculnya cuma cemas kayak gitu. Bagus banget loh itu. Eh, Bintang udah mulai sadar gitu dengan pikiran-pikiran yang muncul dalam benak bintang. Itu adalah salah satu langkah awal untuk gimana kita tuh mengidentifikasi perasaan kita gitu. Nah, selanjutnya nih, gimana sih perasaan bintang ketika pikiran-pikiran itu tuh mulai muncul? Mungkin jadi tambah lebih cemas ya kak, karena ya itu karena udah aku pikirin gitu kan. Terus jadi males juga sih buat belajar atau buat ngerjain tugas karena udah tahu aku nggak bisa gitu. Itu makin bikin tambah cemas dan juga makin ngerasa aku nggak akan bisa kayak gitu sih. Betul, betul banget. Memang pikiran negatif ini tuh sangat mempengaruhi emosi dan perilaku kita. Pikiran-pikiran ini tuh bisa semakin buruk dan bahkan bisa menghilangkan motivasi kita gitu. Nah, sekarang kita sudah mulai mengenali bintang, sudah mulai mengenali pikiran-pikiran negatif yang muncul nih. Kedepannya kita akan belajar nih cara identifikasi pikiran-pikiran ini, dan bagaimana sih cara untuk kita tuh menangani dan merespon pikiran-pikiran ini supaya bintang tuh cemasnya mungkin bisa berkurang dan bisa mulai semangat lagi nih untuk sekolah, bisa mulai berpikir berpikir dengan pikiran yang positif begitu. Bagaimana menurut Anda? Aku jadi lebih paham sih kak gitu. Ya itu tadi pikiran-pikiran itu ternyata kayak gitu, dan juga aku ngerasa lebih siap aja sih untuk belajar gitu sama kakak lebih lanjut soal permasalahanku ini gitu. Mungkin aku juga mau terima kasih karena udah dengerin ceritaku kayak gitu sih. Sama-sama. Eh, yang perlu Bintang ingat, ini adalah langkah awal yang baik gitu. Ingatlah, untuk mengenali pikiran negatif ini adalah kunci untuk mengurangi stres kita dan kecemasan-kecemasan yang ada dalam diri Bintang. Dan
untuk kedepannya kita akan bekerja sama dan berdinamika lebih lanjut untuk membahas gimana sih cara untuk mengatasi hal ini. Nah, mungkin sesi kita kali ini cukup sampai situ. Eh, kita akan lanjut di sesi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Kak. Oke, halo, selamat siang Bintang. Gimana kabarnya setelah melewati pertemuan sebelumnya? Selamat siang Kak. Cukup baik sih. Dari sesi kemarin aku jadi sadar, jadi kayak gimana pentingnya dan juga gimana pikiranku tuh bisa seberpengaruh itu ternyata ke perilaku aku. Terus aku jadi tahu sih, ternyata banyak pikiran negatif yang mengganggu diri aku gitu, dan tanpa aku sadari ternyata itu juga udah mempengaruhi hidup aku selama sehari-hari. Betul, pastinya kamu saat berhadapan dengan situasi yang kayak gitu, yang memicu perasaan gak enak dari kamu bisa aja tuh dengan mudah untuk berpikir hal-hal yang sebenarnya tuh nggak bakal terjadi gitu ya. Iya sih Kak, emang aku masih ngerasa sulit sih buat ngadepin situasi-situasi kayak gitu. Nggak apa-apa, tentunya itu hal yang wajar ya. Tapi perlu untuk diingat kembali bahwa hal ini nggak akan membuat perubahan, nggak akan merubah keadaan. Dan dalam beberapa situasi, ya Bintang mau nggak mau harus berhadapan dengan hal ini. Namun di balik permasalahan ini, Bintang bisa belajar untuk merubah pikiran-pikiran tersebut. Iya sih Kak, betul. Tapi gimana ya cara ngubah pikiran itu kayak gimana Kak? Jadi untuk mengubah hal itu, Bintang bisa nih mengubah pikiran negatif yang muncul dengan pikiran yang lebih positif. Sama nih kayak Bintang pas lagi nulis, kalau Bintang merasa tulisannya uh, kurang baik atau kurang bagus, ya Bintang bisa ngapus kembali untuk menulis hal yang lebih baik lagi. Nah, sama dengan pemikiran Bintang pada saat Bintang mengatakan misalnya nih ya, pikiran negatif kayak oh aku pasti gagal nih dalam pelajaran ini. Bintang bisa ganti dengan omongan kalau oh Bintang bisa kok melewati pelajaran itu gitu. Atau enggak contoh lain nih, misalnya Bintang berpikir bahwa usahaku pasti bakal gagal. Bintang bisa ganti tuh dengan pikiran yang lebih positif lagi, misalnya dengan menggantikan bahwa oh nggak apa-apa, setiap usaha yang aku lakukan walaupun gagal, tapi itu bisa membantu aku untuk berproses menjadi yang lebih baik lagi ke depannya kayak gitu. Wah, gitu ya Kak. Cukup membuka pikiranku sih Kak. Jadi aku tahu sih bahwa setiap hal negatif yang muncul tuh ternyata bisa aku tekerin dengan pemikiran yang mungkin lebih positif gitu ya Kak. Jadi itu juga bisa bantu aku untuk lebih baik lagi dalam menghadapi hal-hal yang aku rasa nggak enak gitu ya. Tepat banget. Jadi dengan pemikiran positif atau statement positif yang Bintang lakukan ini uh, dapat terus membantu Bintang untuk berkembang atau menumbuhkan hal-hal yang positif lebih baik dan lebih besar lagi nanti seperti itu. Oke Kak, kalau gitu nanti mungkin aku bakal coba untuk diterapin dalam kegiatanku sehari-hari ya Kak. Betul, oke. Baik, kalau gitu jika Bintang tidak memiliki pertanyaan lanjutan, saya mungkin akan akhiri sesi kita pada hari ini. Sampai bertemu di minggu depan ya Bintang. Iya, terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, selamat siang Bintang. Makasih banyak ya udah hadir hari ini. Gimana nih perasaan Bintang pada hari ini? Siang Kak. Masih sama sih kayak kemarin-kemarin Kak. Oke, kakak ngerti. Jadi dari sesi sebelumnya kan Bintang udah bercerita nih bagaimana hasil tes Bintang di SMP dulu tuh bagus, tapi sekarang Bintang merasa di sekolah terasa menurun. Bintang juga seringkali dipenuhi oleh pikiran negatif. Jadi Bintang merasa kalau nggak bisa melakukan sesuatu. Apakah hal itu masih Bintang rasakan? Iya Kak. Malah kayaknya makin parah deh. Setiap mau belajar tuh aku ada tugas kan, terus aku langsung kayak mikir, pasti ini nanti susah. Terus kayak kalau nggak tuh kepikirannya kayak kayaknya nggak bisa deh aku ngerjain ini gitu. Nah jadinya tuh malah bikin aku nggak semangat buat nyoba. Oke, kakak paham betul dengan bagaimana frustasinya Bintang menghadapi perasaan itu. Sebelumnya kita udah sama-sama kan mengidentifikasi bahwa pikiran-pikiran negatif itu seringkali muncul dan tentunya sangat mempengaruhi semangat serta usaha Bintang. Nah, sekarang kita akan mencoba satu langkah lebih maju lagi nih. Jadi, kita akan merumuskan tingkah laku baru yang ingin Bintang
lakukan. Jadi sesuatu yang akan menjadi lawan dari kebiasaan berpikir dan bertindak yang selama ini bintang lakukan. Tingkah laku baru tuh kayak gimana kak maksudnya? Oke, gini nih. Jadi kan bintang tadi ngomong bahwa salah satu masalahnya adalah bintang jadi nggak bersemangat mencoba karena langsung berpikir kalau oh bintang nggak bisa gitu. Nah dari tingkah laku yang baru yang akan kita lakukan ini bisa berupa tindakan-tindakan kecil gitu yang bakal menunjukkan bahwa sebenarnya tuh bintang mampu kok, bintang bisa kok, seperti itu. Contohnya gimana kak gampangnya? Oke, misalnya nih kalau bintang punya tugas dari sekolah, pikiran negatif yang muncul tuh bisa jadi kayak ini pasti susah nih, aku nggak bisa ngerjain ini nih. Nah, tingkah laku baru dalam menghadapi hal negatif ini adalah bintang nggak boleh menyerah dengan hal itu. Jadi misalnya bintang bisa mencoba untuk melakukan hal kecil seperti mengerjakan soal pertama dulu, jadi fokus ke satu soal aja dulu, kemudian bisa berkembang ke pengerjaan soal-soal yang berikutnya. Menurut bintang itu bagaimana? Satu soal aja kan ya kak? Kayaknya sih bisa kak. Biasanya soalnya kalau lihat langsung tuh, lihat soal langsung udah males duluan. Iya betul. Jadi itu contoh tingkah laku baru ya. Jadi ketika pikiran nggak bisa ini muncul, bintang tuh punya aksi untuk melawannya. Jadi yaitu mencoba dengan suatu langkah kecil seperti itu. Nah selain hal itu, bintang ada nggak kayak mau mikirkan perilaku apa sih yang bisa membantu bintang dalam mengatasi perasaan yang tidak berdaya ini? Misalnya terkait dengan belajar atau mungkin pas bertanya di kelas. Kalau di kelas sih aku tuh seringnya kadang malu gitu loh kak kalau mau nanya, takut salah gitu, takut diketawain sama teman-teman, padahal kadang nggak ngerti. Oke, nggak apa-apa. Itu juga sebenarnya pola lama yang perlu untuk kita ubah ya. Jadi bagaimana kalau perilaku yang baru yang ingin kita lakukan tuh, misalnya nih dalam 1 minggu ini kakak mau minta untuk mencoba bertanya satu hal aja di kelas gitu. Misalnya pada saat bintang nggak ngerti, bintang bertanya nih, nggak perlu hal yang sulit, bisa jadi pertanyaan-pertanyaan sederhana aja. Nanti mungkin bintang bisa coba di dalam kelas selama seminggu berjalan ini. Satu kali aja ya kak, kayaknya masih agak deg-degan sih, tapi kalau cuma satu kali mungkin aku bisa coba sih. Betul, ya nggak apa-apa. Jadi kita mulai dari hal-hal yang kecil dulu ya. Jadi yang terasa mungkin bintang bisa nih untuk melakukan itu. Jadi tuh emang tujuan kita tuh bukan langsung mengubah segala sesuatunya dalam semalam, tapi kita benar-benar membangun perlahan-lahan hal yang lebih positif secara bertahap. Jadi selain mencoba mengerjakan satu soal nih kayak kata bintang tadi atau bertanya di kelas, ada lagi nggak tingkah laku yang baru yang terlintas di pikiran bintang yang ingin bintang lakukan? Mungkin misalnya nih sesuatu yang baru yang bisa bintang lakukan pada saat di rumah gitu. Mungkin biasanya kalau aku udah mikir nggak bisa gitu, aku biasanya langsung main HP atau tidur gitu sih kak. Mungkin tingkah laku barunya setelah mikir kayak gitu, mungkin aku bakal coba buka buku catatan, dibaca gitu sebentar 5 menit mungkin gitu ya kak. Terus nanti lihat lagi materi yang udah tadi diajarin. Oke, itu bisa banget, itu hal yang baru yang baik banget untuk bintang lakukan. Jadi sejauh ini ada beberapa perilaku baru nih untuk bintang lakukan. Jadi yang pertama kan tadi kita udah bahas bahwa bintang bisa nih mengerjakan satu soal dulu, fokus di satu soal. Kemudian bertanya di kelas selama seminggu berjalan ini apabila bintang merasa ada materi yang nggak bintang pahami. Kemudian membuka buku catatan selama 5 menit kan di rumah gitu. Jadi melalui hal-hal tadi yang udah kita rencanain, gimana perasaan bintang mengenai rencana ini? Apakah ada hal yang bintang rasa terlalu berat atau kayaknya belum bisa untuk dilakukan? Kalau dipikir-pikir sih kayaknya bisa dicoba sih kak, lebih ringan juga dari yang aku bayangin sebelumnya. Bagus banget. Jadi ingat, kalau tujuan dari tingkah laku baru ini yaitu untuk memberikan bintang pengalaman yang berbeda dari biasanya. Jadi
pengalaman bahwa bintang tuh sebenarnya mampu untuk melakukan hal apapun itu yang dimulai dari hal yang kecil. Jadi setiap kali bintang merasa berhasil melakukan sesuatu, salah satu tingkah laku baru ini berikan apresiasi pada diri bintang. Jadi itulah bentuk langkah lebih maju gitu. Oke kak, aku bakal coba. Bagus. Jadi kita mungkin akan bertemu lagi ya minggu depan untuk membahas bagaimana pengalaman kamu dalam mencoba PR-PR tadi ya. Jadi untuk sampai saat ini, apakah ada hal lain yang ingin Bintang diskusikan sebelum kita mengakhiri sesi? Belum ada sih kak, terima kasih banyak ya kak. Oke, sama-sama. Kakak yakin Bintang bisa melakukan ini langkah demi langkah. Semangat ya. Terima kasih kak. Oke. Halo Bintang, senang bisa bertemu dengan Bintang lagi. Gimana kabar Bintang hari ini? Baik sih Kak. Oke, gimana sesinya kemarin? Oke. Oke Bintang, kemarin kan kita udah sama-sama belajar nih cara merumuskan tingkah laku yang diinginkan. Hari ini kakak mau ngajak kamu untuk belajar lebih menghargai dan memotivasi diri sendiri setelah melakukan hal-hal positif. Nah ini tuh disebut dengan self-reinforcement. Apa itu Kak? Kayak kelihatan benar. Udah pasti menarik dong. Jadi self-reinforcement itu adalah proses di mana kamu secara sadar memberikan penghargaan atau penguatan kepada dirimu sendiri setelah kamu berhasil melakukan suatu perilaku positif atau mencapai suatu tujuan. Intinya, Bintang memberikan hadiah kecil kepada diri Bintang sebagai bentuk apresiasi atas usaha yang telah Bintang lakukan. Nah itu apresiasinya itu dalam bentuk seperti apa Kak? Apakah perkataan atau mungkin aku kasih barang ke diriku atau gimana Kak? Benar, jadi bentuknya bisa beragam Bintang, bisa dalam bentuk perkataan atau apresiasi dengan hal-hal yang Bintang sukai. Jadi bisa dengan pujian mungkin, karena Bintang sudah menyelesaikan suatu laporan yang sulit, Bintang bisa ngomong ke diri sendiri, wah aku sudah bekerja keras dengan baik, lalu aku juga sudah berhasil menyelesaikannya dengan baik. Atau mungkin Bintang juga bisa memberikan diri Bintang sesuatu yang Bintang sukai. Kira-kira Bintang suka makanan atau sesuatu tertentu nggak? Aku suka matcha sih. Suka matcha. Nah sekarang kakak mau ngajak Bintang untuk coba bikin satu kalimat afirmasi positif. Bebas. Iya, bebas. Aku bisa, aku keren, dan aku bisa menyelesaikan semua pekerjaan rumah. Betul, itu adalah contoh kata-kata afirmasi positif. Tadi kan juga Bintang udah bilang kalau Bintang suka matcha. Nah, matcha itu juga bisa dijadikan sebagai hadiah ketika kamu sudah berhasil melakukan sesuatu seperti itu. Apa kamu paham? Jadi kayak ibaratnya ketika kita melakukan perbuatan yang menurut kita itu positif, terus kita kasih reward ke diri kita gitu ya Kak. Benar. Jadi memang tujuan utama dari self-reinforcement itu adalah untuk memperkuat perilaku positif agar menjadi suatu kebiasaan Bintang. Ketika kamu menghubungkan antara perilaku baik dengan perasaan positif atau hadiah, otak kamu bakal lebih termotivasi untuk mengulang perilaku tersebut di masa yang akan datang. Paham. Terus cara ngelakuinnya gimana Kak? Nah, jadi ada beberapa langkah nih untuk Bintang bisa ngelakuin self-reinforcement itu. Coba Bintang dengerin baik-baik ya. Langkah pertama, Bintang menentukan perilaku spesifik yang ingin kamu tingkatkan. Misalnya, Bintang mau setiap harinya belajar 1 jam setiap malam. Semakin spesifik, nanti semakin mudah untuk Bintang mengukur keberhasilannya. Yang kedua, Bintang bisa mencari jenis penghargaan atau reinforcement yang benar-benar Bintang sukai. Misalnya tadi, Bintang suka minum matcha, maka matcha bisa jadi salah satu reinforcement-nya. Yang ketiga, tentukan kapan kamu akan memberikan penghargaan pada dirimu sendiri. Misalnya setelah tadi Bintang berhasil menyelesaikan sesi belajar 1 jam, Bintang boleh beristirahat 15 menit untuk main game. Atau kalau misalnya Bintang selesai menyelesaikan suatu tugas, Bintang bisa minum matcha, seperti itu. Lalu yang keempat, Bintang harus konsisten dalam melakukannya. Dan yang terakhir, Bintang perlu untuk mengevaluasi apakah reward tersebut sudah mempengaruhi motivasi dan juga kebiasaan. Gitu, apakah Bintang ngerti? Paham sih, jadi kurang lebih itu kayak aku menentukan perilaku dulu seperti apa yang mau diubah, terus aku kira-kira
kalau perilaku tersebut diubah, aku bakal kasih apa ke diriku sendiri gitu. Terus uh, konsistensi gitu ya kak. Terus sama uh, aku evaluasi apakah ini cukup worth it buat aku atau enggak gitu ya. Benar, betul sekali Bintang. Jadi self reinforcement ini adalah alat yang ampuh untuk membangun motivasi intrinsik dan memperkuat kebiasaan positif Bintang. Gitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bintang? Sudah sih kak, Sudah. Oke, apakah Bintang sudah mengerti? sudah sangat jelas sekali. Oke, nanti Bintang bisa mencobanya di rumah. Kemudian minggu depan kita ada sesi lagi. Nanti Bintang beritahu kakak apakah ada kesulitan atau tidak. Oke, makasih ya kak sudah sangat membantu saya. Sama-sama. Kakak senang bisa membantu Bintang. Ingatlah kalau Bintang adalah supporter terbaik untuk diri Bintang sendiri. Mulailah dari hal-hal kecil dan nikmati setiap langkah kemajuan Bintang ya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Oke kak, makasih banyak, sampai jumpa. Halo Bintang, gimana kabarnya hari ini? Baik sih kak, udah agak mendingan. Wah, aku lihat kamu kayaknya lebih ceria ya dari sesi-sesi sebelumnya. Aku turut senang mendengarnya dan melihatnya. Oke Bintang, pada sesi-sesi kita sebelumnya, kita kan sempat membahas beberapa hal nih. Coba kakak mau tanya nih, kamu masih ingat nggak? Kalau nggak salah ya kak, awal-awal tuh sempat bahas tentang pemikiran negatif menjadi positif itu, terus mengidentifikasi perilaku, mana perilaku yang mau diubah, terus terakhir kemarin kalau nggak salah itu tentang reinforcement gitu ya. Bener banget. Wah, kamu masih ingat ya rangkaian sesi kita kemarin? Keren. Kamu bisa mengingatnya dengan baik. Nah, apa kamu udah coba menerapkannya dan gimana nih? Apa yang kamu rasain setelah kamu nyoba? Aku kemarin sempat nyoba sih kak. Jadi kan kemarin tuh ada ulangan kan. Nah, aku pribadi tuh tipe yang kurang suka belajar, dan apalagi kemarin tuh ulangannya matematika kan. Jadi kayak matematika tuh udah sulit dan aku kurang suka belajar. Dan kayak kalau aku susah belajar tuh malah aku mengalihkannya ke TikTok gitu malah, dan gak jadi belajar gitu. Jadi aku TikTokan terus gitu. Nah, kemarin aku tuh coba kayak ibaratnya nge-challenge diri sendiri lah gitu. Kalau aku coba belajar dengan sungguh-sungguh dan pak buka TikTok, pokoknya bener-bener belajar lah. Aku tuh bakal beli sesuatu yang aku buat aku senang gitu. Dan aku janji buat beliin matcha kalau misal 3 jam itu aku bisa berhasil gitu. Dan ternyata setelah aku mencoba menjanjikan itu, aku tuh em, bisa gitu melewati itu. Jadi aku merasa kayak wah, belajar 3 jamku itu terbayarkan dengan matcha itu. Wah, keren banget Bintang. Akhirnya kamu jadi bersemangat untuk belajar ya. Tapi kira-kira menurut kamu kenapa tuh hal tersebut bisa berhasil di kamu? Aku nggak tahu ya kak ini benar atau enggak. Cuman kalau mungkin kayak orang kan ngerjain ulangan tuh berharapnya dapat nilai bagus ya. Tapi kak kalau di sekolahku tuh kalau nilai ulangan tuh nggak besoknya lah, nggak langsung dibagi. Cuman misal kayak seminggu lebih gitu baru dibagi gitu. Jadinya aku ngerasa aku harus punya sesuatu yang bisa menghargai diriku sendiri dengan cepat gitu. Salah satunya mungkin dengan membeli matcha itu. Jadi aku merasa kayak wah, dengan kerja kerasku selama belajar kemarin aku mendapatkan hal yang aku mau nih gitu. Kalau misal nilai kan agak lama ya kak, semingguan gitu. Aku nggak tahu itu benar atau enggak, cuman yang aku tangkap itu kayak gitu sih. Ya, kurang lebih apa yang kamu udah bilang tadi itu benar kok. Jadi biasanya reinforcement yang diberikan langsung itu bisa bikin motivasi menjadi lebih kuat. Selain itu, dengan adanya reinforcement langsung, otak kita tuh lebih cepat untuk mengasosiasikan perilaku dengan konsekuensinya. Gitu. Jadi gitu. Apa yang kamu udah terapkan itu udah sangat baik. Kakak harap kamu udah bisa menjaga perilaku tersebut kedepannya juga jadi lebih stabil dan konsisten. Jangan lupa untuk mulai mencoba mengurangi porsi reinforcement pada dirimu agar tidak menjadi ketergantungan ya. Dari sisi pengamatan kakak sejauh ini sih, kamu udah menunjukkan cukup banyak peningkatan yang stabil. Kamu sudah menunjukkan semangat untuk meraih prestasi kembali. Dan kakak harap suatu saat ketika kamu mengalami kesulitan, jangan ragu untuk mencari bantuan ya. Oke kak, aku juga mau ngucapin makasih banyak. Selama ini aku juga merasakan hal yang sama. Kayak aku merasakan banyak perubahan dalam diriku yang tadinya aku merasa banyak yang hal aku nggak bisa dan aku merasa itu negatif, dan sekarang aku mulai meningkat dengan sesi konsultasi ini. Itu juga semua karena kamu juga mau berusaha jadi lebih baik. Makasih ya Bintang. Oke, Kak. Apakah mungkin ada yang mau Bintang sampaikan?
Enggak sih kak. Oke, jika tidak ada, sesi kita sudah selesai. Selamat beraktivitas, Bintang. Oke, makasih banyak kak. Sama.